Pernah dengar GMNI? Mungkin sering ya, tapi sebenarnya apa sih itu? Nah, kali ini kita akan bedah lebih dalam salah satu gerakan mahasiswa paling bersejarah di Indonesia. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, atau yang lebih kita kenal sebagai GMNI. Apa sih yang mereka perjuangkan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, langsung aja deh ke pertanyaan paling mendasar. Apa sebenarnya GMNI itu? GMNI itu intinya adalah organisasi mahasiswa yang landasannya nasionalisme. Mereka resmi dibentuk pada tanggal 23 Maret 1954. Coba bayangin, ini kan masa-masa awal kemerdekaan Indonesia ya. Jadi semangat buat membangun bangsa itu lagi tinggi-tingginya. Nah, buat ngerti GMNI yang sekarang, kita harus mundur dulu nih ke akarnya, ke masa-masa awal Indonesia merdeka. Disinilah semuanya berawal. Coba deh bayangin suasananya waktu itu. Indonesia baru aja merdeka. Semangat buat membangun negara itu lagi membara-baranya, apalagi di kalangan anak muda dan mahasiswa. Nah, dari spirit inilah GMNI lahir. Dan yang menariknya nih, GMNI itu nggak ujuk-ujuk ada gitu aja. GMNI ini hasil gabungan dari 3 organisasi mahasiswa yang udah ada sebelumnya. Ada Gerakan Mahasiswa Merdeka di Jogja, Gerakan Mahasiswa Marhaenis di Surabaya, sama Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia di Jakarta. Walaupun beda-beda tempat, benang merahnya sama, nasionalisme. Penyatuan yang bersejarah ini kejadiannya di Surabaya. Dan di tahun 1954 itulah GMNI resmi berdiri. Ini jadi momen yang penting banget loh buat konsolidasi kekuatan mahasiswa nasionalis di Indonesia pada saat itu. Tapi, GMNI itu bukan sekedar kumpul-kumpul aja. Ada ideologi kuat yang jadi mesin penggeraknya. Yuk, kita bedah intinya, Marhaenisme. Jadi, jantungnya GMNI itu ya Marhaenisme. Istilah ini dipopulerkan oleh Soekarno, merujuk ke wong cilik, petani, nelayan, buruh, pokoknya orang-orang yang punya alat produksi sendiri tapi hidupnya tetap susah. Jadi, Marhaenisme itu ya ideologi perjuangan buat ngangkat nasib mereka. Nah, GMNI inilah yang bawa semangat itu ke dunia mahasiswa. Dan semangat ini kebungkus rapi dalam slogan mereka, satu hati, satu jiwa, satu pikiran, demi kepentingan rakyat Indonesia. Ini bukan cuma kata-kata indah ya, ini tuh kayak panggilan buat bersatu total demi memperjuangkan nasib kaum Marhaen yang tadi kita bahas. Oke, dengan sejarah dan ideologi yang sekuat itu, pertanyaannya sekarang, apa yang GMNI lakuin hari ini? Gimana mereka menerjemahkan semangat perjuangan itu jadi aksi nyata di zaman sekarang? Ternyata GMNI hari ini masih eksis dan kuat banget loh di berbagai kampus. Fokus utama mereka itu namanya kaderisasi. Gampangnya, ini proses buat mencetak anggota baru. Jadi mereka dibina, dilatih supaya ideologi Marhaenisme itu benar-benar meresap. Tujuannya, ya buat nyiapin calon-calon pemimpin yang berpihak ke rakyat. Nah, ini bukti nyatanya. Lihat deh aktivitas mereka. Mulai dari acara penting di Jakarta, terus ke Lamongan, bahkan nyebrang sampai ke Maluku Tenggara dan Bima di ujung timur Indonesia. Ini nunjukin kalau GMNI itu bukan cuma organisasi anak kota besar, tapi benar-benar gerakannya menyebar ke seluruh Nusantara. Oke, sekarang yuk kita tarik semua benang merahnya biar kita dapat gambaran utuh soal apa itu GMNI dan apa perannya. Jadi kesimpulannya gini, GMI itu lahir dari semangat nasionalisme setelah kita merdeka, tepatnya tahun 1954. Jantung perjuangannya itu Marhaenisme, ideologi buat si wong cilik. Dan sampai detik ini, semangat itu terus dijaga lewat kaderisasi anggota di seluruh penjuru Indonesia. Simpelnya gitu. Dan ini ninggalin kita sama satu pemikiran terakhir. Kalau kita ngerti organisasi kayak GMNI, kita jadi bisa mikirin peran anak-anak muda yang terorganisir itu dalam sejarah bangsa. Seberapa relevan sih mereka sekarang buat ngebentuk masa depan? Nah, itu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng.